Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara mengisi nilai di PDUM. Nilai di PDUM ini diisi untuk persiapan eh, pencetakan SKL. Nah, sebelum ke sana, Bapak Ibu, ini ada update terbaru bahwasannya data siswa di PDUM, nah itu sudah kita bisa, akun madrasah sudah bisa memperbaiki sendiri. Cara memperbaikinya adalah cukup mengklik update saja jika terjadi ataupun terdapat kekeliruan data siswa. Kita tinggal lakukan klik update jika ingin memperbaiki data yang ada. Tapi tentunya data yang ada ini ketika akan diperbaiki, jika terjadi kekeliruan, kita harus sudah memastikan data tersebut di emisnya sudah benar-benar berubah sesuai dengan data yang sebenarnya. Kalau di emisnya belum berubah, meskipun kita klik update ini, dia tidak akan berubah datanya. Nah, cara perbaikan data di EMIS tentunya jika data pokok seperti nama, tempat tanggal lahir, dan nama ibu kandung, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, nah itu diperbaikinya melalui Perpal PD. Kemudian nanti Perpal PD akan disinkronkan ke EMIS. Nah, PDUM narik data dari EMIS, begitu. Oke, langsung saja kita akan melakukan pengisian nilai dalam rangka persiapan mencetak SKL ataupun surat kelulusan. Ini ada menunya SKL, gambarnya gambar printer, tinggal klik saja. Sebelum kita mengisi nilai, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah kita baca dulu di sini panduannya, bahwasanya untuk menu ini digunakan untuk melakukan cetak SKL. Tombol cetak akan muncul jika nilai sudah diinput. Untuk mapel mulok dan mapel pilihan, silakan edit mapel untuk mengisi nama mapel, mulok, dan pilihan. Nah, isi sesuai dengan jumlah mapelnya. Tombol cetak SKL akan dibuka mulai tanggal 5 Mei 2022. Jadi sebelum kita melakukan pencetakan SKL, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Pertama adalah melakukan pengaturan mapel itu sendiri. Nah, yang akan dituliskan dalam ijazah. Yang kedua, eh, mengisi data terlebih dahulu, isi data yang data di masing-masing siswa. Yang ketiga adalah input nilai, dan nanti SKL ini akan dibuka pada tanggal 5 Mei untuk pencetakannya. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama adalah kita contohkan edit data. Nah, edit data ini kita bisa melakukan di sini, di satu persatu, atau kita bisa mengupload datanya. Nah, kita contohkan satu persatu. Contoh, ini edit data. Nah, ini contohnya yang sudah saya isi, di mana edit data itu yang harus kita masukkan adalah, kita cek yang masih kosong, coba. Nah, ini contoh. Edit data ini yang harus kita lakukan adalah pertama, kita memastikan datanya sudah sesuai, kemudian kita mengisi NIS siswa. NIS di sini adalah NIS madrasah ya, karena NIS itu ada dua, ada ada NISN yang sifatnya nasional, NIS nasional, ada juga yang sifatnya lokal ataupun yang disebut dengan NIS madrasah. Nah, di sini ketentuannya dia dibutuhkan 2 digit masuk, kemudian 4 digit nomor urut. Ini contoh. Kemudian nomor SKL. Nomor SKL ini adalah nomor tentunya sesuai dengan nomenklatur tata persuratan di madrasah masing-masing. Ini contoh. Kemudian ini kode ijazah adalah nomor seri ijazah yang biasanya nanti ada di paling bawah belangko ijazah. Nah, ini diisi nanti ketika belangkonya sudah ada artinya, nanti atas nama Ani Handayani ini, dia nomor belangko ijazahnya, nomor serinya adalah nomor seri ini. Nah, di mana nomor seri ini nanti, ini kita ngarang dulu, ini bisa dilihat nanti di belangko ijazah yang Bapak Ibu dapatkan. Jadi yang nomor seri ini, nomor seri sekian, berarti belangko ijazahnya atas nama si A, misal begitu, ya. Kemudian jika sudah selesai, kita tinggal save change. Selanjutnya, jika sudah, kita juga bisa melakukan pengaturan mapel. Nah, ini yang sudah saya atur, maka dia muncul reset mapel.
Ini contoh yang belum nih. Edit data tadi kemudian mapel. Untuk edit mapel, kita bisa melakukannya untuk siswa ini saja atau siswa di kelas yang sama. Contoh ini di kelas 9B, jika semuanya ingin disamaratakan mapelnya, silahkan. Tapi kalau misalkan kita ingin satu-satu saja, silahkan. Tentunya sesuai dengan keadaan masing-masing di madrasah. Contoh, muatan lokalnya saya gunakan baca tulis Quran. Ya. Jika sudah selesai, kita klik Save Change. Kita cek. Nah, tuh otomatis dia berubah dalam satu kelas. Ya. Kemudian selanjutnya adalah mengisi nilai ijazah. Tinggal diklik saja nih, misalkan nilai ijazah. Kemudian kita isi. Tentunya nilai ijazah, nilai yang dimasukkan di sini adalah nantinya nilai yang akan tertera dalam belangko ijazah. Nah, biasanya dalam penulisan nilai di belangko ijazah itu ada aturannya. Kalau kita mengacu ke juknis penulisan ijazah tahun kemarin di 2021, itu 60% diambil dari rata-rata nilai rapot semester 1 dan 5, kemudian 40% dari nilai ujian madrasah. Nah, untuk tahun ini eh, saya kurang tahu, tapi kita nanti tunggu ketika juknis penulisan ijazah itu terbit ya. Jadi untuk masukkan nilai ke sini kita tunggu dulu nilai ijazah. Sebaiknya saya sarankan kita tunggu nilai ijazah juknis penulisan ijazah terbit. Sementara kita melakukan perekapan data dari semester 1 sampai dengan semester 5. Ya, dan juga rekap nilai UM. Jadi nanti ketika juknis penulisan ijazah sudah muncul, kita tinggal melakukan persentase untuk pengambilan data. Ya, jadi saran saya sih itu tadi siapkan dulu nilai. Kita rekap nilai dari semester 1 sampai 5, kemudian kita rekap nilai UM. Nanti ketika juknis penulisan ijazah sudah muncul, nanti nilai apa saja nilai persentase nilai yang nanti yang akan disampaikan di muat ijazah itu sudah ada, kita tinggal melakukan persentase. Oke? Nah, itu jika kita ingin melakukan pengisian data secara manual satu persatu. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan pengaturan secara sekaligus? Nah, di sini ada. Di sini ada atur mapel. Nah, ini kita tinggal pilih saja jurusannya umum. Kemudian kita ketik di sini muatan lokalnya apa. Tentunya ini berbeda-beda. Kemudian simpan. Ini berlaku untuk keseluruhan. Upload data juga sama, upload data. Kita ambil dulu template-nya. Kita buka. Nah, ini misal kita ingin melakukan penginputan data secara sekaligus. Ini contoh, anggap saja sudah selesai semua, kemudian ini nomornya, misalkan nomor serinya, misal ini untuk mengisi kode ijazah kita tunggu belangko ijazah itu ya sendiri. Tentunya belangko ijazah yang ditulis atas nama Rojak, misal nih Abdul Rojak, belangko nomor kodenya itu harus sama dengan belangko yang diterima oleh si Rojak itu sendiri ya. Ini contoh ya. Nah, jika sudah jangan lupa simpan, kemudian kita upload. Hmm, Nah, tentang 5 berhasil, 98 siswa kosong. Ya, karena tadi kita hanya mengupload untuk 5 siswa. Kebetulan saya ada 103 siswa. Oke, jika sudah selesai, close saja. Sama nilai juga kita bisa upload di sini. Jangan lupa pilih dulu jurusannya, kemudian template-nya. Jadi tadi yang saya sarankan, jadi lebih baik kita merekap nilainya saja dulu. Baik itu nilai rata-rata rapot dari semester 1 sampai 6, semester 1 sampai 5 maupun nilai UM-nya. Jadi nanti ketika juknis ijazah sudah muncul, kita tinggal persentase secara otomatis menggunakan rumus di Excel.
Kemudian setelah itu kita langsung upload karena nilai yang dimasukkan dalam PDUM ini adalah nilai yang sudah jadi yang nantinya ditulis dalam ijazah. Artinya nilai yang ada di ijazah dengan yang ada di PDUM itu sama. Nah, ini saya rasa, satu apa namanya, terobosan baik, karena nanti mudah-mudahan ini berlangsung lama, karena nanti biasanya di kemudian hari terjadi, kehilangan dokumen, baik itu ijazah asli ada saja biasanya yang melapor ke madrasah, kehilangan ijazah, kemudian di madrasahnya juga misalkan kehilangan dokumen. Tapi dengan adanya PDUM yang dilakukan seperti ini, nah ini tentunya meringankan kita dan mempermudah kita di kemudian hari. Mudah-mudahan, eee, sistem ini bisa berlangsung, terus-menerus seperti ini. Bagi saya ini memudahkan. Dan juga bisa kita gunakan di kemudian hari jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, itu saja, untuk hal-hal yang bisa saya sampaikan mengenai persiapan kita dalam mengisi, nilai di PDUM, ya tentunya dalam rangka persiapan untuk, mencetak SKL. SKL, akan mulai dibuka pada tanggal 5 Mei 2022. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.